Ma'asyiral muslimin jamaah al-mustaqim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaji kita pada hari ini kita lanjutkan, yaitu tentang terkait masalah pengelolaan zakat. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana prinsip-prinsip zakat, karena sesungguhnya prinsip-prinsip zakat ini adalah tujuannya tidak bukan dan tidak lain adalah semata-mata memang mengharapkan zakat ini dapat untuk dipergunakan untuk kemaslahatan umat, yang mana dalam prinsip zakat ini ada konsep perencanaan, kemudian ada namanya pengorganisasian, kemudian ada lagi namanya pelaksanaan, dan terakhir disusul dengan yang namanya pendistribusian atau yang kita sebut dengan namanya menyalurkan. Kemudian selanjutnya, landasan hukum zakat di Indonesia, itulah materi kita pada hari ini. Jadi sebelum kita masuk kepada landasan hukum zakat di Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita, tentunya kita tidak terlepas daripada landasan hukum sesuai dengan syariat agama kita. Landasan hukum syariat agama kita sudah kita jelaskan kemarin bahwasanya itu tertera di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 110 yang isinya na'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, aqimus shalah wa atuz zakat. Itu selalu banyak terdapat di dalam Al-Quran. Laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan bahwasanya apabila kamu melaksanakan kebaikan, maka Allah akan memberikan pahala ganjaran yang baik kepada orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas bahwasanya aqimus shalah wa atuz zakat, laksanakan sholat dan tunaikanlah zakat, itulah perintah Allah. Kemudian secara landasan hukum zakat di Indonesia pada masa Orde Baru, pada saat itu rakyat belum mendapatkan ketetapan hukum yang jelas tentang masalah tata cara pelaksanaan pengelolaan zakat. Kapan itu ada undang-undang hukum yang kuat? Itu tertera di tahun 1999, ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian selanjutnya dasar hukum ini diperkuat lagi dengan keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Dengan demikian, lembaga amil zakat di Indonesia memiliki ketentuan yang mengikat dalam menerima, mengelola, dan menyalurkan dana zakat kepada kaum du'afa. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar supaya pengelolaan zakat tersebut dapat dilaksanakan secara maksimal dan bermanfaat untuk kemaslahatan umat, khususnya kepada orang-orang lil fuqara wal masakin, yaitu orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Kemudian selanjutnya, mengapa lembaga amil zakat harus dibuatkan undang-undang pengelolaan dana zakat? Itu tujuannya tidak bukan dan tidak lain adalah untuk mengikat bahwasanya agar pengelola zakat ini tidak bermain-main dengan yang namanya dana zakat. Karena apabila ini disalahgunakan, maka sangat berdampak, sangat negatif sekali. Kenapa? Karena ini adalah untuk kepentingan umat. Dana zakat ini sangat banyak, apabila dikumpulkan cukup fantastis jumlah angkanya. Jadi kalau seandainya pengelola ataupun pelaksanaan zakat ini tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan landasan hukumnya, maka ini akan menjadi simpang siur. Jadi ketika ada sesuatu undang-undang yang mengikat itu, maka mudah-mudahan para pengelola lembaga amil zakat ini dapat melaksanakan amanah jujur dan profesional. Kemudian selanjutnya, selain itu, dengan memberlakukan ketentuan hukum tentang zakat di Indonesia, maka masyarakat muslim Indonesia bisa mendapatkan informasi yang tepat seputar pelaksanaan ibadah zakat.
Ya, peran negara dalam hal ini adalah sebagai penyedia sarana dan prasarana peribadahan warga negaranya sehingga tercipta pemerataan kemakmuran lahir batin di masyarakat. Intinya, jika masyarakat atau khususnya umat Islam tidak mengetahui tentang bagaimana tata cara pelaksanaan zakat, apakah dia ondak membayar zakat atau misalkan dia ondak menerima zakat, ini boleh ditanyakan langsung kepada petugas-petugas zakat yang sudah ada lembaganya, atau boleh langsung kepada pemerintah itu melalui kantor urusan agama juga boleh, atau juga langsung datang ke Kementerian Agama juga boleh, atau boleh menanyakan ke lembaga Majelis Ulama Indonesia di masing-masing provinsi, kabupaten, kota, atau di kecamatan juga langsung. Intinya, dengan adanya lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan informasi-informasi yang benar, dapat memberikan informasi-informasi yang akurat terkait tentang tata cara pelaksanaan pengelolaan zakat, supaya agar dapat dirasakan oleh masyarakat dengan adanya pemerataan di sekitarnya. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan adanya pengetahuan landasan hukum zakat di Indonesia ini, mudah-mudahan lebih menambah semangat kita untuk melaksanakan zakat. Karena zakat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu. Karena zakat itu dibagi dua hal. Yang pertama itu adalah zakat fitrah, kemudian ada namanya zakat harta atau zakat mal. Zakat harta inilah yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Karena zakat harta ini adalah merupakan salah satu merupakan salah satu bagian daripada untuk kepentingan kemaslahatan umat. Jadi mungkin dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon dimaafkan ya. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.